kawan-kawan, selamat datang di channel Wimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Guhe mengumumkan ia telah bergabung dengan Aula Pil, Xiaoyan akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Cuyun. Dia mengambil gulungan itu dan perlahan membukanya, lalu ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Soul telah muncul, cepat kemari, tertulis dalam pesan itu. Xiaoyan berdiri di atas gunung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikan jarinya dan beberapa saat kemudian, kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Hall of Soul ya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bergumam dengan lembut, nafas membunuh yang dingin dan padat perlahan-lahan meloncat di dalam mata hitam gelapnya. Kebenciannya terhadap organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke tulang-tulangnya. Itu karena 2 orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dia cepat berjalan turun dari gunung tinggi. Saat ini dia sama sekali tidak menyadari tentang Hall of Soul misterius ini. Dia harus memiliki beberapa pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun orang-orang dari Hall of Soul biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Oleh karena itu ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Soul, Xiaoyan akan dapat memperoleh beberapa berita tentang Hall of Soul. Karena ini sangat penting baginya. Xiaoyan dengan cepat menemukan Xiaoding dan yang lainnya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara detail. Mereka terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan hendak meninggalkan Kekaisaran Qiyama dan hanya mengangguk setelah diam untuk waktu yang lama. Xiaoding dengan jelas mengerti jika dia membuat Xiaoyan tetap berada di Kekaisaran Qiyama, itu akan berakhir untuk menahannya. Benua Daoqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menampilkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menunda lagi setelah memperhitungkan hal-hal di aliansian. Dia menemukan Xian di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan binatang sihir berada. Xiaoyan takut pada orang-orang dari Hall of Soul. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pendukungnya. Dalam perjalanannya ke Kekaisaran Cuyun kali ini, Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini suku rakyat ular sudah menempati area dekat pegunungan binatang sihir. Meskipun mereka akan terlibat pertempuran dengan beberapa binatang sihir selama periode waktu ini tidak dianggap hal yang buruk bagi beberapa orang-orang dari suku yang haus akan pertempuran. Setelah tetap berada di dalam Kekaisaran Qiyama, penjaga suku rakyat ular melawan manusia telah sedikit melemah. Ada juga lorong di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku rakyat ular yang dengan ketat menjaga di sekitar lorong, tidak diragukan lagi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, ketika mereka langsung terbunuh saat melihat manusia. Sangat mungkin dengan interaksi selama periode waktu yang panjang, suku rakyat ular secara bertahap akan meninggalkan perasaan yang biasa mereka rasakan sebelumnya dan menjadi anggota Kekaisaran Qiyama. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan dan Xian sampai di pegunungan binatang sihir. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata hati-hati. Mereka tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan dan kehati-hatian itu pun mulai melemah. Teman dari suku rakyat ular, aku ingin bertemu dengan Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah kamu memimpin jalan? Ucap Xiaoyan. Pemimpin suku sedang dalam retret. Jika kamu ingin melihatnya, tolong ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa tetua dari suku yang bisa memasuki ruangan. Ahli dari suku ular itu ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama,
Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar ini. Ahli ini yang hanya sedikit lebih lemah dari Medusa di seluruh suku, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiaoyan belum pernah bertemu dengannya. Seperti yang dikatakan orang dari suku ular, orang ini sepertinya adalah orang yang tergila-gila dengan latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Chiama dan 3 kerajaan besar, orang ini tetap melakukan retreat selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari retreatnya. Jika suku ular tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan sukunya. Tentu saja ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening dengan cara ini. Penggila latihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, sama seperti kebanyakan orang-orang suku ular jantan. Karena kekuatannya yang sedikit lebih rendah daripada Medusa dalam suku, ia biasanya akan menjadi orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersama dengan Medusa. Namun Xiaoyan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meskipun tidak bertemu orang ini, Xiaoyan juga tahu sepertinya orang ini memiliki cukup permusuhan baginya. Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, "Dalam hal ini, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiaoyan merasa komandan pertama ini yang belum dia temui akan merepotkan, Xiaoyan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan para ahli top dari suku rakyat ular ini, seseorang akan dapat menyimpan banyak masalah di masa depan. Pasangan ahli suku ular itu mengangguk cukup sopan saat melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka menembak ke arah hutan. Xiaoyan dan Ziyan mengikuti mereka dari belakang. "Xiaoyan, tenang. Aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika ia berani berbicara omong kosong." Ziyan mendekati Xiaoyan dan tertawa. Dia sepertinya juga sadar akan komandan pertama yang terkenal dari suku ular itu. "Kamu harus lebih patuh, kalau tidak, aku tidak akan membawa kamu lagi." Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menjawab Ziyan. "Cih, jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan melarikan diri sendirian seperti Liu Qing dan Lin Yan serta yang lainnya." Ziyan meringkuk bibirnya dan tidak sedikit pun takut akan ancaman dari Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan 2 bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani melarikan diri sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat saat berikutnya mereka bertemu. Selama 1 tahun itu, Xiaoyan melakukan retret. Lin Yan dan 2 lainnya merasa bosan tinggal di Kekaisaran Chiama. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Chiama bersama dan menuju perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun mereka mungkin tidak menyadari, pertempuran besar meletus dalam Kekaisaran Chiama tidak lama setelah mereka pergi. Tidak lama setelah Xiaoyan beserta para ahli suku ular menuju tempat tinggal rakyat suku ular, pemandangan hutan di depan terlihat ada banyak bangunan. Bangunan suku dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Manusia suku ular sibuk bergerak ke sana kemari. Manusia suku ular sibuk bergerak ke sana kemari di daerah itu. Beberapa tentara suku ular berdiri di tempat-tempat tinggi tertentu yang bersenjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi di sekitarnya setiap saat. Xiaoyan dan Ziyan mengikuti para ahli dari suku rakyat ular dan melewati suku. Beberapa waktu kemudian, mereka secara berangsur-angsur berhenti di sebuah dataran terbuka yang jauh dalam suku itu. Ada tangga batu yang membentang jauh ke dalam pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun penerbangan tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku. Mata Xiaoyan terlempar ke tangga batu yang melebar ke ujung pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya mereka berhenti di antara banyak penjaga suku di tempat itu. Di lokasi itu, ada manusia ular jantan gundul dengan mata tertutup. Benang aura keras berlama-lama di atas tubuhnya. Kepala botak berkilau itu ditutupi dengan tato ular putih keabu-abuan. Itu muncul seperti ular racun putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang gemetar tanpa merasa kedinginan. Mata Xiaoyan menyipit saat pandangannya berhenti ke orang itu yang berkepala botak. Dia bisa merasakan
kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Do Huang. Selain Medusa dan 4 tetua, sepertinya dia adalah orang terkuat di seluruh suku rakyat ular. Karena itulah yang terjadi, sepertinya manusia ular yang berkepala dingin ini seharusnya menjadi komandan pertama dari suku ular. Manusia ular berkepala botak itu sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiaoyan melemparkan tatapannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan melihat Xiaoyan dengan tatapan seperti piton besar yang marah. Xiaoyan dari Aliansian meminta bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di wajah tatapan orang gila ini yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan-lahan berbicara. Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan itu? Ekor ular manusia yang berkepala ular itu diayunkan, dan tubuhnya dengan anehnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiaoyan merejut alisnya sedikit ketika dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Senyum pertempuran muncul di wajah manusia berkepala botak ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Dia tidak mengatakan omong kosong lainnya saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Cahaya hijau berlama-lama dan muncul. Sisik ular yang padat muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap dingin dan dengan keras menghantam Xiaoyan dengan raungan marah. Ekspresi Xiaoyan berubah jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin tajam yang berada di tangan pihak lain. Kakinya bergerak lembut saat nyala api hijau yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Api menyala dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya terkejut karena mereka buru-buru pindah. Karena mereka lahir secara alami dengan konstitusi yang dingin. Mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata manusia ular yang berkepala botak itu ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiaoyan. Namun tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika kepalan tangan ini membuat kontak dengan lapisan api hijau giok Xiaoyan. Suara teriakan yang indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari para ahli suku ular di sekitarnya. Bung! Ledakan rendah dan teredam terdengar. Segera, riak menakutkan menyebar. Zian dan manusia ular berkepala botak itu mengambil beberapa langkah mundur. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata manusia ular yang berkepala botak itu serius ketika dia melihat Zian yang menggosok tinjunya yang kecil. Setelah itu dia tersenyum dingin pada Xiaoyan. Sebuah nyala api lotus giok hijau berukuran kecil perlahan melayang dari tangan Xiaoyan yang tampak cuek tepat sebelum manusia ular berkepala botak itu hendak mengolok-olok. Suara samar dan dingin bergema di atas tanah terbuka. Jika kamu melangkah lebih maju, lebih baik kamu bersiap-siap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, ucap Xiaoyan. Manusia ular yang berkepala botak itu menelan seteguk air liur saat matanya mengecil. Dia melihat lotus api hijau giok itu. Dia bisa merasakan energi yang sangat liar, kasar dan menakutkan yang terkandung di dalam api itu. Manusia ular berkepala botak itu menatap lotus api hijau giok yang berlama-lama di depan Xiaoyan dengan mata yang luar biasa serius. Dia dengan jelas mengerti dari tatapan Xiaoyan yang sepenuhnya. Jika dia benar-benar melangkah maju, teratai api yang berisi energi liar dan keras itu akan pasti dilemparkan ke dia. Prat, kamu benar-benar layak menjadi ketua Aliansian. Kamu memang memiliki keterampilan, ucap manusia ular berkepala botak itu. Manusia ular yang berkepala botak itu menjilat bibirnya dan tertawa. Namun sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang dia agak mulai percaya rumor di suku bahwa Xiaoyan mampu mengalahkan seorang ahli Douzong. Teratai api yang sangat indah ini menyebabkan rasa takut keluar dari dalam jiwanya. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Tolong sampaikan pesanku ke Medusa, ucap Xiaoyan. Pemimpin suku melakukan retret. Tidak ada yang bisa secara acak mengganggunya, jawab manusia ular berkepala botak itu. Xiaoyan merajut alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya
dan teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah manusia ular yang berkepala botak. Ini membawa ekor api yang sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah manusia ular berkepala botak tanpa sadar berubah ketika melihat Xiaoyan telah benar-benar meluncurkan teratai api yang mengandung energi menakutkan tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat bergerak kembali. Namun tidak peduli bagaimana tubuhnya menghindar, lotus api hijau giok itu mengikutinya di belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Oleh karena itu adegan lucu muncul di tanah terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata rakyat suku ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia menghindar di semua tempat. Adegan ini menyebabkan orang-orang suku ular di sekitarnya saling memandang. Mereka terkejut ketika melihat tindakan Xiaoyan ini. Sialan, apa sudah selesai? Manusia ular berkepala botak itu mengelak sekali lagi sebelum melempar tatapannya ke lotus api yang telah ditembakkan Xiaoyan. Dia dengan marah meraung keluar. Teratai api terhenti dengan lambat. Akhirnya itu tetap tergantung di udara sekitar 2 hingga 3 meter jauhnya dari manusia ular berkepala botak itu. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat padat muncul di dahi si gila manusia ular botak itu. Dapatkah komandan pertama membantuku menyampaikan pesannya sekarang? Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Kalau begitu tunggu di sini. Komandan pertama yang berkepala botak itu menggetakkan giginya, tapi dia segera melirik lotus api yang berputar perlahan di kejauhan. Jantungnya bergetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya, tetapi hidup setelah itu tidak akan baik. Komandan pertama yang berkepala dingin berjuang untuk sesaat sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiaoyan sebelum tubuhnya melintas saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat komandan pertama berkepala dingin itu melarikan diri dengan begitu kencang. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan lotus api yang terakhir yang sangat ditakuti dengan patuh kembali ke tangan Xiaoyan. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan lotus api yang terakhir yang sangat ditakuti dengan patuh kembali ke tangan Xiaoyan. Setelah itu kembali lagi ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan tatapan penasaran dan penuh hormat setelah mengembalikan lotus api ke dalam tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu Medusa muncul. Setelah kejadian hari ini, orang-orang dari suku ular sangat ramah dan sopan terhadap Xia. Orang-orang dari suku ular sangat ramah dan sopan terhadap Xiaoyan. Xiaoyan dan Zian, mereka berdua diam-diam menunggu. Sekitar 10 menit setelah komandan memasuki pegunungan yang dalam, 2 sinar cahaya dengan cepat mengalir keluar dari dalam. Akhirnya mereka tetap tergantung di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka mendarat. Orang-orang suku ular di sekitarnya dan penjaga di tanah terbuka hormat tertunduk saat melihat sosok terang di depan. Mengapa kamu datang dan mencariku di suku rakyat ular hari ini? Ucap sosok itu. Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku adalah hanya Medusa. Matanya memandang Xiaoyan dan Zian. Setelah mendarat, dia tanpa sadar bertanya dengan terkejut. Kakak Cailin? Zian melompat kegirangan ketika dia melihat Medusa muncul. Dia segera berlari ke arah Medusa dan memeluk Medusa. Tangan halus Medusa menggosok kepala kecil Zian, dan senyum bergerak terungkap di wajahnya. Senyum yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama yang berkepala botak di sampingnya menjadi kusam setelah melihat itu. Kakak Cailin, orang botak ini benar-benar berani menyerangku sekarang. Jika Zian belum maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Ucap Zian. Kepala Zian terletak di pelukan Medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sampingnya saat dia dengan marah berbicara. Dahi Xiaoyan dan komandan pertama mulai mengungkapkan beberapa keringat ketika mereka melihat tindakan Zian ini. Bocah kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Zian. Setelah itu matanya yang cantik dengan acuh tak acuh melirik panglima tertinggi berkepala botak di sisinya. Tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Aku hanya ingin menguji kemampuan Xiaoyan dan tidak berniat menyerang gadis kecil yang imut ini, jawab komandan itu.
Dari cara Medusa memperlakukan Xian, komandan pertama yang berkepala botak itu secara alami mengerti seberapa dekat hubungan antara mereka berdua. Dia segera mulai mengomel dengan kata-katanya. Namun dia tidak menyadari, alis Medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya yang lembut dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Xiaoyan adalah tamu suku rakyat ularku yang telah diakui para tetua. Bagaimana kamu bisa menyerangnya sesukamu? Pergi ke gua ular sendiri dan keluar 1 bulan kemudian, ucap Medusa memerintahkan. Ekspresi komandan pertama itu menjadi menegang setelah mendengar kata-kata Medusa. Namun dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi lebih dulu, ucap Medusa kepada Xian. Medusa memberhentikan komandan pertama yang botak itu sebelum menarik Xian saat dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, "Apakah ada masalah?" tanya Medusa. Xiaoyan menggosok kepalanya ketika dia melihat wajah tenang Medusa. "Aku ingin bantuan kamu. Dokter peri kecil telah mengirim informasi. Dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Soul di Kekaisaran Chuyon. Karena itu," ucap Xiaoyan, "apakah kamu memiliki beberapa informasi tentang orang dari Hall of Soul, misalnya kekuatannya?" tanya Medusa. "Tidak, namun aku pikir dengan kita bertiga bersama-sama, kita harusnya dapat bisa menahan pelindung Wu, bahkan jika kita bertemu dengannya lagi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia sudah berhasil maju ke kelas Dou Huang. Dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan pergi keluar seperti yang dia lakukan saat menghadapi elit Douzong. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa tetapi juga dokter peri kecil yang tidak lebih rendah darinya. Barisan ini mungkin bisa dianggap cukup kuat, bahkan di benua Daoqi. Mata Medusa sedikit bergerak, dia berbicara agak gelisah. "Ini memang bisa dianggap benar, namun aku tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu, kali ini kita pergi jauh ke dalam Kekaisaran Chuyon. Tempat itu adalah wilayahnya. Jika dia ingin bermain trik..." Xiaoyan hanya bisa memutar matanya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Medusa yang agak ragu. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan permusuhan yang terbentuk antara dua wanita ini. Sepertinya dia akan membutuhkan cukup banyak waktu untuk meminta Medusa mempercayai dokter peri kecil. "Baiklah, lupakan. Karena kamu percaya padanya, kita akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kalau tidak, kamu akan menyalahkanku karena berpikiran sempit di hatimu." Sudut bibir Medusa meringkuk ketika dia melihat senyum pahit Xiaoyan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang lemah. Xiaoyan terkejut ketika melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia mengernyit ketika melihat bekas luka di telinganya yang disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya, "Kamu terluka? Apa yang terjadi?" tanya Xiaoyan. Kemerahan ramping muncul di wajah mempesona Medusa ketika tangannya diraih oleh Xiaoyan di depan begitu banyak orang-orang suku. Dia buru-buru menariknya dan berkata, "Itu hanya luka kecil. Ketika kami ingin membangun sebuah suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan binatang sihir, dan secara alami diperlukan untuk memindahkan tanah dan pepohonan, pada akhirnya kami menarik cukup banyak perhatian binatang sihir yang kuat. Ini disebabkan oleh binatang sihir yang mencakarku karena kecerobohan selama pertempuran," jawab Medusa. "Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke Aliansian untuk mencariku? Dengan kekuatan Aliansian saat ini, sudah cukup untuk menciptakan area aman untukmu." Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menanggapi Ratu Medusa. "Bukannya aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tapi tidak perlu merepotkan kalian semua," jawab Medusa. Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiaoyan pada saat ini dan hatinya agak nyaman. "Kapan kita akan pergi?" Medusa tidak ingin terlibat dalam topik ini lebih lama. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan lain. "Secepat mungkin," jawab Xiaoyan. "Dalam hal ini, tunggu aku untuk sementara. Aku akan membahas beberapa masalah dalam klan, dan setelah itu baru aku mengikutimu." Medusa tidak ragu sedikit ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan membalikan tubuhnya. Dia bisa mendengar suara lembut yang ditularkan dari mulut pihak lain ketika dia merasa tercengang. "Terima kasih." Medusa terkejut ketika dia mendengar kata ini. Dia segera tersenyum dan berkata,
Anggap saja ini sebagai hadiah karena kamu membantuku menyemprot pil tulang jiwa darah surga, jawab Medusa. Dia memindahkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkraman Xiaoyan. Setelah itu dia bergegas ke ruang pertemuan dalam suku. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa. Hatinya dipenuhi perasaan yang sangat rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke Kekaisaran Chuyun adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dikatakan. Selain itu, Kekaisaran Jiama secara bertahap menjadi damai dan suku ular baru saja pindah. Pasti ada banyak hal yang berubah dalam sukunya. Namun dia tetap tidak menolak permintaan Xiaoyan. Hati Xiaoyan tidak terbuat dari batu. Hatinya juga bergerak ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Xiaoyan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Xian, tapi hatinya agak kacau. Dia terlalu banyak membantunya. Medusa tidak mengambil banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam klannya. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan segalanya dengan semestinya. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku rakyat ular dengan Xiaoyan dan Xian. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada beberapa jarak ke perbatasan kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka hanya bisa berhasil mencapai itu di malam hari. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 figur manusia. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.